malam, perkenalkan nama saya Purwoma Simanjuntak dengan 11 SD4 57. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum PBO tentang to-do list. Jadi apa yang akan saya sampaikan pada praktikumnya adalah aplikasi to-do list sederhana dengan implementasi Java. Jadi fokus utama dari presentasi ini adalah menunjukkan bagaimana kita dapat menganalisis kode dengan baik menggunakan pendekatan model view controller untuk mencapai separasi tanggung jawab, membuat kode lebih rapi, mudah dikompil dan dapat diperluas. Sekarang mari kita mulai dengan konsep besarnya itu. Jadi aplikasi ini dirancang berdasarkan arsitektur MVC atau model view controller, memisahkan aplikasi dari 3 komponen utama. Model adalah otak aplikasi yang menangani data dan semua logika bisnis seperti menambah, menghapus, mengupdate data to-do list. View adalah wajah aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna, misalnya menampilkan daftar to-do atau menerima input. Terakhir, controller itu adalah jembatan yang menghubungkan keduanya, memastikan model dan view tidak saling bergantung secara langsung. Pemisahan ini adalah esensi dari separasi tanggung jawab yang kita lihat pada setiap file dalam file ini. Jadi di sini akan ada beberapa file yang setiap file itu akan memiliki fungsinya masing-masing. Struktur proyek. Jadi to-do itu adalah entitas data kita, dan to-do application itu adalah yang bertanggung jawab dalam menyimpan dan mengambil data tersebut. To-do service adalah service memiliki logika bisnis yang lebih tinggi, sedangkan to-do itu menangani interaksi pengguna. Semuanya itu diatur dalam paket yang terpisah sesuai dengan peran masing-masing. Nah, mungkin kita akan lihat nanti untuk cost diagramnya. Kita mungkin akan langsung saja ke package yang pertama. Yang pertama itu adalah cost model atau to-do-nya. Jadi cost ini merupakan otak aplikasi, yaitu cost to-do ini. Ini adalah model data. Setiap objek itu memiliki 3 properti, yaitu ID, title, dan status. Finish yang menarik di sini adalah bagaimana ID dibuat secara otomatis menggunakan variabel status total. Setiap kali objek to do baru dibuat, total akan bertambah memastikan setiap turun memiliki ID yang unik. Metode toString ini juga sangat berguna untuk mencetak objek to do ke konsol dengan form yang mudah dibaca. Selanjutnya itu adalah repository. Di sini kita punya antarmuka to-do repository yang mendefinisikan semua operasi data seperti menambah, menghapus, atau mencari to-do. Implementasinya itu ada di kelas to-do repository IMPL. Di sini semua data tertulis disimpan dalam sebuah array. Di sini ada resize full. Ini adalah contoh dari bagaimana implementasi ini menangani logika penyimpanan data dengan rapi. Bagaimana menggunakan array dengan ukuran tetap yang bisa penuh. Metode ini akan menggandakan ukuran array secara otomatis jika diperlukan, yang menjadikannya sangat fleksibel. Ini adalah to-do service IMPL. Sekarang kita ada di lapisan service. Kelas to-do service IMPL ini adalah controller. Ini adalah lapisan menampung logika bisnis. Contohnya ketika pengguna ingin menghapus to-do list, service remove to-do dipanggil. Metode ini tidak tahu bagaimana cara menghapus data dari array. Dia hanya memanggil remove to-do yang ada di lapisan repository. Jika operasi gagal, lapisan service akan menampilkan pesan kesalahan yang relevan. Di sini ada to-do service IMPL menerima to-do repository melalui konstruktor. Ini adalah contoh dari dependency injection praktik yang membuat kode lebih fleksibel dan mudah diuji. Dan ini adalah tampilan to-do view. Pada lapisan ini
akan dilakukan oleh kelas 2D view. Inilah yang dilihat dari interaksi oleh pengguna. Tugasnya yaitu menampilkan daftar tulis, menampilkan menu, dan menerima input dari pengguna melalui kelas input module. Setelah menerima input, ia akan memanggil metode yang sesuai di to-do service. Ia tidak tahu bagaimana data disimpan atau bagaimana logika bisnis bekerja. Ia hanya bertindak sebagai fasilitator antara pengguna dan lapisan service. Untuk eksekusi programnya itu, pada saat eksekusi ini kita melihat semuanya bekerja sama. Di kelas app, kita membuat instansi dari komponen dalam urutan yang benar. Kita membuat to-do repository dan memberikannya ke to-do service. Dan terakhir memberikannya ke to-do view. Ini menunjukkan bagaimana setiap komponen bergantung pada komponen di bawahnya. Setelah semua instansi dibuat, kita panggil to-do show to do yang menampilkan menu utama. Sebelum memulai eksekusi programnya, mungkin saya akan menampilkan atau menjelaskan tentang cost diagram terlebih dahulu. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana aplikasi Todoist itu dirancang menggunakan arsitektur berlapis atau layer arsitektur. Tujuan utamanya itu adalah pemisahan tanggung jawab atau separation of concern, di mana setiap bagian dari aplikasi memiliki tugas yang spesifik. Ini membuat kode lebih bersih, lebih mudah dipelihara, dan lebih mudah untuk dikembangkan jika ingin dikembangkan. Nah, pertama itu ada kelas to do. Kelas to do adalah blueprint atau cetakan untuk data. Ini bisa dianggap sebagai suatu wadah data murni yang dalam Java sering disebut sebagai POJO atau Plain Old Java Object. Tugasnya hanya untuk menyimpan informasi tentang suatu item to do, yaitu ID, to do atau deskripsinya, dan is done atau statusnya. Kelas ini tidak memiliki logika yang rumit. Selanjutnya untuk package repository. Nah, lapisan selanjutnya itu adalah repository layer. Lapisan ini adalah jembatan antara aplikasi kita dengan sumber data, entah itu database, file, atau sekedar array dalam memori. Nah, untuk kelas ini kan kita menggunakan array. Nah, untuk interface to the repository ini adalah sebuah kontak yang mendefinisikan operasi apa saja yang bisa dilakukan terkait data to do, seperti get all, add, dan remove. Ia tidak menjelaskan bagaimana cara melakukannya, hanya apa yang bisa dilakukan. Selanjutnya itu ada to do repository MPL yang merupakan implementasinya dari kotak tersebut. Sini logika untuk menyimpan, mengambil, dan menghapus data to do list. Seperti yang dijelaskan pada dependensi ini yang ada use ini, kelas ini yang secara langsung mengelola dan berinteraksi dengan objek to do. Selanjutnya itu kita ke service layer. Jadi service layer ini merupakan otak dari aplikasi. Di sinilah semua logika bisnis ditempatkan. Sama seperti sebelumnya, interface to do service itu yang mendefinisikan fitur-fitur utama aplikasi seperti show to do, add to do, dan remove to do. Implementasinya itu ada di to do service MPL. Nah, sini ada pewarna agregasi yang membentuk wajah ini menunjukkan bahwa to do service MPL memiliki sebuah to do repository. Artinya, ketika service layer perlu mengakses data, ia tidak akan melakukan secara langsung. Sebaliknya, ia akan memerintahkan repository layer untuk melakukan tugas tersebut. Nah, inilah yang tampak jelas dalam pemisahan tanggung jawab yang sebelum saya jelaskan, yang layer per layer. Selanjutnya adalah package view. Nah, lapisan terluar ini adalah view layer yang berurusan langsung dengan pengguna. Kelas to the view bertanggung jawab untuk menampilkan semua menu, daftar to do, dan menerima input dari pengguna.
sangat penting untuk dicatat. Sebenarnya to view itu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana data simpan atau diproses. Dia hanya tahu cara berbicara dengan to service. Seperti yang ditunjukkan oleh panel agregasi, to view memiliki sebuah to service yang mendeklarasikan semua permintaan dari pengguna. Untuk membantunya, to view juga menggunakan kelas input util dari package util, sebuah kelas helper yang menangani input. Nah, di sini ada kelas app yang merupakan gerbang masuk titik awal program ini. Metode main di dalam ini akan dijalankan pertama kali. Tugasnya adalah menganalisasi dan merangkai semua objek dari setiap lapisan ini, lalu memulai aplikasi dengan menampilkan view utama. Nah, sebagai gambaran umumnya, misalnya saat pengguna menambah to-do baru itu, pengguna berinteraksi dengan to-do view. To-do view menerima input lalu memanggil metode add to-do pada to-do service. To-do service menerima permintaan, mungkin melakukan validasi, lalu memerintahkan to-do repository untuk menyimpan data. To-do repository yang membuat sebuah objek to-do baru dan menyimpannya. Nah, dengan lapisan-lapisan seperti ini, setiap lapisan bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa mengganggu lapisan lain. Inilah esensi dari arsitektur yang kuat yang dirancang untuk aplikasi to-do list ini. Nah, inilah kode-kodenya atau program itu. Ini ada to-do repository Java, ini ada to-do repository IMPL, to-do service IMPL, input util, to-do view, serta app yang akan dipanggil ketika eksekusi. Mungkin saya akan langsung mencoba eksekusi. Mungkin ini akan sedikit lama. Jadi kita akan kompilasi dengan Java media output app.java. Jadi perintah ini adalah untuk memanggil Java compiler. Tugas utamanya itu adalah menerjemahkan kode sumber yang dapat dibaca manusia menjadi Java bytecode yang dapat dimengerti oleh Java virtual machine. Jadi si app Java ini compiler yang memulai proses dari file app Java, ia akan membaca kode di dalamnya. Di app Java menggunakan kelas lain, compiler akan secara otomatis mencari dan mengcompile file Java dari kelas tersebut, misalnya to review.java. Proses ini berlanjut secara rekursif hingga semua kelas yang dibutuhkan oleh app Java itu berhasil dikompil. Nah, di sini selanjutnya ada min.d output. Ini adalah singkatan dari dictionary atau destination. Jadi flag ini memberitahu compiler letak semua file .class hasil kompilasi ke dalam direktori bernama output. Compiler tidak hanya meletakkan file .class secara acak, ia akan mengaplikasikan struktur package dari kode sumber di dalam direktori output. Misalnya, jika kelas to-do berada di dalam package entity, maka compiler akan membuat folder entity dalam output dan menempatkan to-do cost di sana. Inilah yang mengapa kita melihat struktur folder entity repository service dalam output. Nah, inilah si output yang dihasilkan oleh pada saat kita menjalankan perintah Java min.d output app.java ini. Jadi di sini memang sudah ya. Di sini ada entity seperti memang folder aslinya seperti nama folder aslinya, ada entity, repository, view dan view.
Jadi di sini meletakkan file .cos-nya itu sesuai dengan folder di mana kita meletakkan file yang kita compile. Nah, ketika kita menjalankan Java min-cp output app ini, disinilah inisialisasi si Java virtual machine-nya yang memulai eksekusi. Jadi di sini si ininya akan mencari metode public static void di dalam kelas yang diperintahkan sebelumnya untuk dijalankan, yaitu app.class. Eksekusi program akan dimulai dari sini. Nah, app.class ini dalam method main kemungkinan besar dibuat objek dari to-do-view. Nah, to-do-view ini bertanggung jawab untuk menangani semua interaksi dengan pengguna seperti menampilkan menu utama, tampilkan to-do, tambahkan to-do, habis to-do keluar, dan menerima input dari keyboard. Selanjutnya di sini to-do-view.class itu ketika pengguna memilih sebuah opsi, misalnya tambah to-do view tidak akan langsung memprosesnya. Gantinya, to-do view akan memanggil metode yang sesuai dari to-do service, atau lebih tepatnya implementasinya di to-do service YAML. To-do view mungkin akan meneruskan data input dari pengguna. Selanjutnya, to-do service.class ini yang berisi logika dari aplikasi. Misalnya sebelum menyimpan to-do baru, mungkin ada validasi untuk memastikan teksnya tidak kosong. Selanjutnya ada to-do repository.class. Ini adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk menyimpan data. Ia menyimpan data ke dalam memori. Yang terakhir itu adalah kelas utilitas atau utility yang kemungkinan digunakan oleh to-do view untuk membaca input dari pengguna secara lebih mudah dan rapi. Nah, sebagai analoginya itu penggunanya adalah pelanggan di sebuah restoran. Nah, to-do view itulah yang merupakan pelayan yang ia berinteraksi langsung dengan pelanggan, mencatat pesanan dan menyajikan makanan. Sedangkan to-do service itu adalah manajer restoran yang menerima pesanan dari pelayan, memastikan pesanan valid, dan mengkoordinasi dapur. Namun si to-do service ini tidak memasak sendiri. Nah, to-do repository adalah koki yang bertugas mengambil bahan dari gudang memasak makanan sesuai dengan instruksi manajer. To-do atau entity adalah bahan makanan seperti daging, sayur. Ini adalah objek mentah yang diolah oleh koki. Sedangkan input itu adalah buku menu yang memudahkan pelanggan untuk memesan. Nah, di sini sudah ada keluar dari pemanggilan Java min-cp output app. Nah, sini ada daftar to-do belum tersedia. Di sini ada menu tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Mungkin saya akan mencoba menambahkan daftar to-do-nya terlebih dahulu. Maka saya memilih satu, judulnya itu nah, sini akan didaftarkan langsung ID si to-do ini, selanjutnya judul to-do dan statusnya belum selesai dan atau enggak kalau kita ubah nanti selesai. Mungkin saya akan menambahkan satu lagi. Nah, sini kita sudah memiliki 2 daftar to-do yang belum selesai. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan fitur ubah. Jadi untuk mengubahnya ini sistemnya itu akan meminta ID to-do yang ingin diubah. Misalnya saya ingin mengubah to-do makan. Jadi di sini diminta untuk memasukkan judul baru.
Jadi jika sudah selesai kita bisa memilih Y, atau jika belum kita bisa memilih N. Begini. Y. Nah, sini akan dicetak kembali daftar tujuan itu dengan judul yang baru dan statusnya itu selesai karena kita tadi memilih selesai. Selanjutnya nomor 3 itu untuk mencari kata kunci. Nah, ini akan menampilkan berdasarkan kata kunci yang kita cari. Selanjutnya untuk contohnya kita ingin menghapus to do nomor 2 dengan ID 2, maka akan didaftarkan to do dengan hanya ID 1 dan 3 karena tadi ID 2 itu sudah dihapus. Nah, ini juga yang terakhir itu X untuk keluar. Nah, sekianlah presentasi praktikum dari saya. Jika ada kesalahan dalam ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih.